Shalom keluarga Saga yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian yang berkata, bagaikan bejana siap dibentuk. Shalom keluarga besar Saga di rumah dan semua yang juga bisa menyaksikan ibadah kami di sore hari ini. Kami sedang berada bersama-sama dengan teman-teman dari semua Saga yang ada di Kota Jayapura dan juga di kabupaten. Dan di bulan Juli ini kita masih sedang membahas integritas dan dunia kerja. Kita hari ini mengangkat tema bagaimana orang percaya bekerja. Ya, ini temanya tanda tanya. Bagaimana orang percaya bekerja. Jadi kita akan jawab bersama-sama, kita sharing dalam bentuk firman hari ini.
sharing dengan orang-orang hebat, ujung tombaknya Saga nih ya, yang membuat Saga bisa berdiri sukses ya lewat mereka ini. Kita beri tepuk tangan dulu yuk. Nah, tepuk tangan lagu-lagu. Mari kita beri tepuk tangan dulu buat orang-orang yang ada di sini ya. Oh, tepuk tangan jangan ragu-ragu. Baik ya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau satu dalam doa. Hari ini spesial karena banyak nih ya. Kita mau dengar Kesia mau berdoa. Ya. Ibu Kesia ini bertugas di Saga ya, di mana? Saga AB. Saga AB. Posisinya apa Bu? Sebagai karyawan di bagian pusat informasi atau penitipan barang. Oke, Ibu Kesia di pusat informasi dan penitipan barang. Mau cari tahu tentang Saga, produk yang ada, nitip barang dan lain sebagainya, masuk di Saga AB, temui beliau. Ibu Kesia akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini Tuhan untuk memuji dan bersama akan kebenaran firman-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta dan juga bagi kami semua, agar supaya kami bukan menjadi pendengar-pendengar firman saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Ya, baik, puji Tuhan. Sekali lagi saya ulangi yang baru bergabung mungkin melihat siaran ini. Tema kita hari ini adalah bagaimana orang percaya bekerja. Ada kaitannya dengan tema dalam bulan Juli, integritas dan dunia kerja. Tapi tema minggu ini bagaimana orang percaya bekerja. Nah, bacaan kita diangkat dari Kolose pasal 3. Boleh dibuka Kolose pasal 3, yang di rumah juga boleh dilihat ayatnya. Kolose 3 ayat 17. Saya akan baca buat kita semua. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perhatikan baik-baik, segala sesuatu. Kalau dibilang segala sesuatu ya semua aktivitas kita ya di dalamnya, termasuk ketika kita ada di lingkungan kerja. Kita pakai kata di lingkungan kerja ya. Dan di lingkungan kerja di mana kamu lakukan dengan perkataan, perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di lingkungan kita kerja ya. Integritas itu harus diingat adalah selaras, keselarasan antara apa yang ada di pikiran kita. Kan yang ada di pikiran kita nggak bisa dibaca orang, ya kan? Apa yang ada di hati kita, lalu keluar lewat apa? Perkataan dan tingkah laku ya, kontak sosial kita dengan orang lain. Nah, ini harus selaras. Kita tidak boleh jadi orang yang munafik ya. Kita bilang iya padahal hati ini di pikiran kita pun siapa bilang iya? Saya ini cuma nyenengin aja bilang iya gitu ya. Itu kan berarti kita munafik ya, tidak punya integritas. Jadi selaras antara apa yang dipikir di hati ya dan keluar diekspresikan dalam perkataan kita, dalam perbuatan, di dalam lingkungan kerja di Saga. Ini yang duduk nih mewakili semua Saga 8 yang ada di kota dan di kabupaten ya. Puji nama Tuhan, saya ikut semuanya dan hari ini saya bangga karena ada Ibu Yuli. Coba Ibu lambaikan dulu tangan. Ibu Yuli ini Saga pertama dibuka di kota kita Jayapura di Jalan Ahmad Yani. Bu, suaranya besar sedikit ya Bu. Di Jalan Ahmad Yani. Ibu bekerja sudah berapa lama?
Jadi dari ikut membuka atau setelah berapa tahun berjalan? Tapi sekarang sudah bekerja selama berapa? 25 tahun. Mau 25 tahun. Mau 25 tahun. Nanti kalau pas ulang tahun yang ke-26 dapat hadiah ya, bukan dari saya, dari pimpinan. Ya, kan kesetiaan. Ada yang sama-sama sudah 25 tahun di sini? Belum. Belum ada yang memecahkan rekor selama Ibu Juli ya. Tapi harus kalau tempat lingkungan kerja sudah nyaman dalam pengertiannya, kita dikasih keleluasaan beribadah, ya, ada pengaturan kerja yang jelas, garis kerja, garis tanggung jawab. Karena tidak semua perusahaan sehat seperti itu kan, ya. Tapi kalau perusahaan ini adalah perusahaan yang cukup berkembang, sehat di Kota Jayapura dan Kabupaten sangat diperhitungkan, ya, dan pelayanannya sampai ke Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, bahkan mungkin nantinya akan terus berkembang, ya, sesuai dengan manajemen yang makin sempurna dan makin terus sempurna. Nah, yang kita mau lihat di ayat ini adalah ada garis yang kita tandai harus huruf tebal di sana sebetulnya, ya, yaitu di sini dikatakan lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bukan berarti dengan kalimat ini karena Kolose mengajarkan apa yang kita mau katakan, yang kita mau perbuat, kita harus melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan artinya hanya sekedar di mulut, ya. Misalnya mau pindahkan barang, darah Yesus. Mau buka pintu, dalam nama Yesus. Bukan begitu, ya, bukan lata-lata seperti itu. Tetapi artinya kita mendasari setiap hari begitu masuk di kompleks, di bangunan, di gedung di mana kita akan bekerja, di Saga, ya, kita sudah mendasari bahwa aku datang di sini, aku bekerja sepanjang jam yang harus aku penuhi, ya. Tapi kan ada shiftnya kan, ya. Aku bekerja dengan kekuatan Tuhan. Artinya mendasari semuanya dengan penyertaan Tuhan, dengan melibatkan Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa ketika kita datang, kita sedang beribadah, ya. Jadi ibadah itu bukan 2 jam atau 1 jam di dalam gereja, 1 jam kita duduk dalam tayangan pembinaan rohani seperti ini saja disebut ibadah. Sesungguhnya ibadah adalah perkataan, tingkah laku kita. Itu di sini dikatakan lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah ibadah, ya. Waktu kita bekerja, kita melayani orang banyak, atau kita ada di bagian adminnya, ya, mungkin kita tidak kontak langsung dengan pembeli, tetapi apapun yang dipertanggungjawabkan kepada kita untuk kita kerjakan, itu adalah ibadah kita. Sebab pengertian ibadah adalah segala sesuatu yang membuat Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, itulah ibadah, ya. Jadi kita bekerja itu adalah ibadah. Nah, sekarang saya mau tambahkan lagi ada 1 ayat, ya. Kalau tadi untuk jemaat di Kolose, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12, tapi saya hanya mau baca bagian B saja, ya. Nasihat untuk Timotius dari Rasul Paulus. 1 Timotius 4 ayat 12b. Iya, boleh saya minta bantuan untuk Michael baca ayatnya ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah Michael, ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu,
dalam kasih-Mu dan dalam kesucian dan dalam kesucian. Iya. Nah, saya mau sekaligus juga bertanya sama Michael. Michael ini ada di Saga Polimak ya? Sudah berapa lama di sana? Sudah 4 tahun. Dari awal masuk di Saga memang langsung ditempatkan di... Tunggu beberapa bulan lagi baru masuk sana. Waktu masuk di sana bayangannya apa? Saya mau kerja di Saga, apa yang menarik sehingga kamu mau tamat pekerjaan? Dan waktu itu informasinya dapat dari mana? Saga membuka lowongan pekerjaan. Informasinya dapat dari teman. Dari teman. Teman sudah bekerja juga di Saga. Temannya bagian kantor. Bagian kantor. Tapi di Saga. Iya. Iya. Apa yang menarik untuk kamu mau saya mau kerja di Saga? Bayanganmu seperti apa itu? Harapannya mungkin gitu. Nah, kalau saya nanti kerja di Saga akan begini, apalagi teman mungkin kasih informasi gajinya sekian gitu kan, terus nanti akhir tahun mungkin ada bonus, saya tidak tahu ya. Yang menarik membuat siapa? Michael tertarik bekerja di Saga pada waktu itu apa? Itu kan pas tidak ada kerjaan toh. Jadi saya pas langsung melamar saja di Saga Polimak. Terus Dan dari situ saya langsung diterima, mudah-mudahan saya diterima. mudah-mudahan ya waktu itu doanya. Terus ternyata Nanti diterima. diterima. Tepuk tangan dulu ya. Pada saat ketika orang tidak punya pekerjaan kan susah, apalagi pendatangnya. Di sini tinggal dengan siapa di kota ini? Tinggal sama saudara. Nah, apalagi tinggal menumpang ya di saudara. Kalau nganggur kan malu kan numpang di rumah orang, betul nggak? Ya, betul sekali ya. Jadi mengucap syukur itu pekerjaan datang dari Tuhan, yakin tidak? Nah, dan setelah ada di dalamnya, yakin juga bahwa saya di sini diutus Tuhan ada di Saga Polimak untuk saya menjadi apa? Jadilah teladan, ya kan? Dalam perkataan, dalam tingkah laku. Ya, di Saga ada peraturan gini enggak? Di jam kerja itu tidak boleh main HP. Ada? Ada ya? Iya, soalnya saya juga suka jengkel gitu kalau orang begitu saya misalnya datang mau tanya cari barang gitu ya, orang main HP. Tapi saya memang tidak pernah lihat itu sih di Saga. Karena sepanjang jam kerja tidak boleh. HP dikumpul. Ya, tangan dulu dong, itu disiplin yang luar biasa. Sebab konsumen akan kecewa lah ketika datang lagi gini-gini ya, lagi main HP. Ya, itu terima kasih ya untuk Michael. Jadi Timotius ini anak rohani dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menasehati, jangan karena kau muda jadi direndahkan orang. Maka itu jadi teladan, walaupun kau muda kau harus dewasa, berintegritas, jadi teladan dalam tingkah laku, dalam perbuatan, ya itu yang diingatkan kepada Rasul Paulus. Sehingga walaupun kita masih muda, orang segan sama kita karena kita adalah orang muda yang punya integritas. Bahkan bukan cuma selaras pikirannya, hatinya, hasil kerjanya, tingkah lakunya, tetapi dia jadi teladan, ya. Tahu artinya teladan? Teladan adalah patut dicontoh, ya, patut dicontoh. Bayangkan kalau kita orang masih muda, ya, ada orang tua yang, aduh saya senang sekali dengan dia punya kinerja, saya senang dengan pribadinya, ya dia itu kalau ngomong iya ya berarti iya, kalau tidak ya tidak, gitu ya. Nah, sehingga kita jadi teladan buat orang banyak. Rasul Paulus menekankan jadilah teladan bagi orang banyak. Nilai-nilai integritas ini amat sangat susah dimiliki, ya. Integritas itu berasal dari bahasa Latin, dari kata integer yang mencakup aspek lahiria, moral, etika, dan karakter yang mulia.
Ya, kalau tadi saya bilang selaras hati, pikiran, perkataan, perbuatan, tapi sesungguhnya dalam bahasa aslinya lebih dalam lagi, bukan cuma selaras, tapi di sini dikatakan lengkap atau segalanya. Kenapa dikatakan lengkap dan segalanya? Karena dia mencakup aspek lahiriah, moral, etika, dan karakter yang mulia. Sebetulnya kata mulia itu pantasnya hanya untuk Tuhan, ya. Tetapi karena kita adalah bagian anak-anak Tuhan, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika Adam diciptakan, lalu Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada Adam, bukan sekedar tanah liat itu tiba-tiba bisa bergerak dan jadi orang, jadi manusia seperti kita semua, ya. Bersamaan dengan nafas hidup Tuhan diberikan kepada Adam, tanah liat itu bergerak jadi manusia. Karakter Allah, hidupnya Allah, sifat-sifatnya Allah juga masuk kepada manusia Adam. Makanya kata mulia diperuntukkan juga untuk anak-anak Allah, ya. Kita punya bahasan hari ini bagaimana orang percaya bekerja, ya. Kita kan orang percaya di dalam siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita keturunan Adam yang diberikan kehidupan. Waktu Adam dikasih kehidupan, maka sifat karakter Allah ada pada Adam. Kita manusia ini disebut Allah-Allah kecil karena kita terima hidupnya Tuhan. Tuhan ada dalam kita. Kemuliaannya menyelimuti kita. Maka orang yang punya integritas dikatakan, ya, dia menyeluruh, dia memiliki kelakuan, dia memiliki bahasa, dia memiliki etika, dia punya karakter yang mulia. Sekarang pertanyaannya, kalau kita memiliki apa yang dimiliki Yesus, yang dimiliki Tuhan, ya, di Perjanjian Lama mereka memanggil Allah. Kita adalah generasi Yesus, generasi Roh Kudus. Kalau kemuliaannya ada pada kita, ya, karena kita hidup dari Dia. Lalu di sini dibilang kita harus jadi teladan, membayangkan kata teladan, karakter yang bagus, perkataan yang bagus. Terbayang nggak bagaimana marahnya Tuhan Yesus ketika Dia ada di bait suci, ya. Padahal membayangkan Allah kita, Allah yang mulia itu, yang lembut, yang penuh dengan kasih, ya. Sangat sedikit dibahas, ditonjolkan bagaimana ketika Yesus amat marah ketika bait suci dijadikan sarang penyambang, ya. Artinya Yesus yang mulia itu saja dia bisa emosi, dia bisa marah. Nah, pertanyaannya, jadi kita boleh marah atau tidak? Yang mau jawab siapa nih? Pak Gustaf nih. Boleh marah nggak? Menurut saya sih boleh sih. Boleh marah, ya. Boleh lah, Tuhan Yesus saja marah. Siapa yang sepakat kita boleh marah? Angkat tangan. Halo, yang di rumah? Yang di rumah juga sepakat boleh marah? Boleh, ya. Manusia itu ada emosinya secara kejiwaan, ya. Bisa sedih. Tuhan Yesus juga sedih kok waktu masuk kota Yerusalem, dia menangis di Yerusalem, ya. Tuhan Yesus marah kok ketika bait suci dijadikan sarang penyambang. Tetapi ada kata tetapinya. Orang yang punya integritas, ya, dia bisa menempatkan emosi pada tempatnya. Ketika melihat sesuatu yang gak baik, dia marah. Untuk tujuannya menegur. Tujuannya untuk menegur, tujuannya untuk memperbaiki keadaan di lingkungan kita bekerja. Jadi kita semua sepakat kita boleh marah. Tetapi, saya ulangi lagi, jangan amarahmu menjadikan kita jadi berdosa. Tahu nggak marah yang bikin kita jadi berdosa? Ada ayat yang mengatakan jangan simpan amarahmu sampai matahari
terbenar, ya. Kalau ada teman yang salah, sudah diarahkan untuk kerja tapi dia keluar dari pengarahan, ya kita marah, ya. Atau tujuannya mengingatkan, gimana sih, udah tahu kita harus kerjakan ini, kenapa jadi begini ya? Tapi selesai jam kerja, selesai, sebelum pulang ke rumah masing-masing, tadi saya bicara keras karena kok tidak seperti yang kita sudah dapat pengarahan untuk bekerja. Nah, saya mau pulang tapi tidak mau membawa pengarahan itu ke rumah. Bahkan sampai besok kita ketemu lagi di jam kerja. Mari kita sudahi sampai di sini. Itu adalah suasana di tempat kita bekerja. Selesai ya, harus juga kita selesaikan gitu. Tapi orang yang punya integritas jangan lain di mulut, lain di hati, ya. Kayak lagunya Bruling, tau nggak? Memang lidah tak bertulang, apa? Lain di bibir, lain di hati. Ini sudah selesai jam kerja ya. Jadi ya udah, tadi marah-marah tadi sampai di sini saja ya. Saya minta maaf kalau tadi saya bicara keras. Padahal dalam hati bego dasar gitu kan. Selalu bikin salah lagi, gitu kan? Nah itu kan berarti kita bukan yang integritas, ya, karena tidak selaras antara ucapan dengan pikiran dan hati kita, ya. Ya, yang lagi senyum-senyum saya mau tanya nih. Tommy, ya Tommy ya. Tadi dikatakan bahwa integritas itu keselarasan perkataan, pikiran, apa yang di hati ya, di tingkah laku kita. Tapi lebih dalam lagi arti sebenarnya, karena ini dalam bahasa Latin ya, dia memiliki dikatakan mencakup aspek lahiriah, moral, etika, karakter, dan standarnya itu mulia, standarnya Tuhan Yesus ya. Tadi udah dapat contoh, Tuhan Yesus pernah marah di bait suci, Tuhan Yesus pernah menangis melihat kota Yerusalem, Tuhan Yesus pernah merasa lapar minta makan ya, Tuhan Yesus pernah minta air minum di sumur Yakub. Jadi dia seperti kita, karena dia juga 100% manusia ya. Nah pertanyaannya adalah untuk Tommy ya, sulit enggak kita untuk mengikuti jejak teladan Tuhan Yesus ya? Sulit atau tidak kira-kira? Sulit. Pernah mengalami kesulitan untuk mempertahankan jati diri kita sebagai anak Tuhan di lingkungan kerja gitu ya? Gimana ya kalau mau harus sesuai semua dengan firman Tuhan, sementara lingkungan kerja tidak nyaman, orang-orangnya rohaninya nggak sama dengan kita gitu misalnya. Ketika menghadapi hal seperti itu, apa yang Tommy kerjakan menghadapi teman yang tidak cocok gitu ya, mau pulang-pulang padahal mungkin keinginanmu sekali bicara orang mengerti gitu. Kiat-kiat apa tuh yang bisa dibikin untuk tetap bisa bertahan? Kan jangan gara-gara orang ini, aduh kalau dapat orang yang kayak gini saya keluar sudah dari sini misalnya, kan itu merugikan diri kita ya kan. Gimana, punya pengalaman nggak? Punya pengalaman. Saya sebagai store manager di Sertan 1, biasa kalau kita punya karyawan atau rekan-rekan kerja, pastilah kalau misalnya kita suruh atau kita berikan tugas kadang nggak sesuai. Memang ada sisi kita kadang saat kita marah, emosi ada, tapi kita istilahnya kita harus menjelaskan. Memang kadang kalau sudah emosi sudah sampai ke atas, pasti sudah sampai bawah, kadang marah. Nah itu memang seperti yang bilang, kita kan jadi seperti Tuhan Yesus gitu. Ada kasih, memang ada saat kita emosi, tapi ya kita sebagai manusia harus berusaha lebih baik. Artinya dari marah kita yang tadi mungkin emosi, untuk berikutnya kita bagaimana marah tapi kita mengasihi. Nah seperti itu biasa saya terapkan untuk anak-anak. Jadi anak-anak teman-teman juga harus mengerti, saya marah untuk kebaikan. Saya jelaskan seperti itu. Jadi marah saya ada tujuan. Jadi kita profesional, saya marah artinya untuk kebaikan
Ya, profesional di sini setelah jam kerjanya selesai kan nggak terus marah-marah terus kan Pak? Iya. Iya ya. Dan kita marah bukan kepada pribadinya, tetapi kepada hasil kerja yang salah. Jadi kemarahan kita bukan mencecat pribadi orang itu ya, tetapi adalah kesalahan yang dibuat. Ya, dengan demikian kita berharap orangnya bisa melihat, ya saya kena marah karena hasil kerjaku tidak baik, begitu kan? Ya. Dan kalau kita bukan mencecat kepada manusianya, tapi kepada kinerjanya yang kurang baik, maka selesai jam kerja ya kita tidak akan dendam, ya kan? Tidak akan benci, gitu. Ini yang bawaan yang ini memang. Lalu kita melakukan perhatian yang berbeda dengan yang satu kali dijelaskan mengerti, ya itu tidak dibutuhkan ya. Karena profesional kan, iya. Bukan orangnya yang kita benci, yang kita cecar, yang kita tegur, ya artinya hasil kerja yang salah itu kita tunjukkan, kau salah di sini, gitu ya. Kepada pribadinya kita tetap baik, karena kita mau dia berubah, ya kan? Ya, memang sangat sulit untuk menerapkan integritas, ya, keselarasan tadi, bahkan dengan standar mulia. Bagaimana sikap kita, karakter kita dengan standar mulia seperti Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tahu menempatkan emosi pada tempatnya. Di bagian lain Alkitab menulis, di antara orang yang sedang menangis, kita harus ikut menangis. Ya kan, di antara orang yang tertawa, ya kita juga tertawa. Nah, jangan tidak ada masalah, semua kerja beres kita marah-marah. Ya kan? Sampai nanti orang yang di bawah kita, ini dari rumah salah minum obat kah apa gitu ya. Benar. Maka kita juga harus profesional. Walaupun ibu-ibu di rumah anaknya lagi sakit gitu ya, kan ibu-ibu nggak datang ke Saga kasih pengumuman gitu ya, pengumuman jangan ganggu saya lagi pusing, anak saya di rumah sakit, kan nggak gitu kan? Masalah di rumah ditinggalkan ketika kita masuk di ruang pekerjaan, ya. Itu orang yang punya integritas, ya. Oke, terus selanjutnya saya mau bicara dengan Benny. Mana nih Benny? Sudah berapa tahun di Saga 25 ya? Berapa? 2 tahun lebih. Mulai dari pembukaan? Tidak. Di bagian apa? Oke. Sudah berkeluarga? Sudah. Punya anak berapa? Punya anak 1 ya. Nah, bagaimana membagi waktu dengan istri bekerja juga, ibu rumah tangga mengurus anak. Bagaimana membagi waktu dengan keluarga, membagi waktu di tempat pekerjaan, dan membagi waktu beribadah. Beribadah artinya bukan saja di hari Minggu ya kita ke gereja, tetapi ada jam-jam doa pribadi kita dengan Tuhan. Atau karena sudah kecapean jadi bilang mama di rumah, Mi, pokoknya papi cari uang kerja di Saga gitu ya. Mami bagian doa di rumah sampai papi pulang. Bisa nggak pembagian waktunya, bisa diceritakan nggak? Bisa. Karena pembagian waktu di rumah itu kan dilihat dari jam kerja kita sih. Iya. Ya, kalau saya kan biasa start, lima biasa kita siap-siap. Tapi sekarang situasi ini kan kita kan masih 8:30 lewat kita kerja itu. Terus kalau kita pulang juga jam 5 lewat 9 gitu. Dan waktu sampai ke rumah itu jam 6 gitu. Rumahnya di daerah mana? Di APO ini. APO dengan 25 dekat-dekat lah ya. Punya kendaraan? Terus? Setelah itu sampai ke rumah sudah saya bisa ketemu sama keluarga saya. Terus datang ke kopi bersama-sama. Itu juga selesai itu tunggu waktu besok untuk kerja, selesai berapa jam kita istirahat di kadang juga karena dengan anak itu jadi ngurusin juga itu. Anaknya umur berapa Pak? 11 bulan. Wah, masih nyanyi ini dong. Timang-timang anakku sayang. Oke, dari suku apa ya Pak? Saya dari Ambon. Dari Ambon. Saya dari Lawang, orang Ambon.
Baik, punya jam doa pribadi? Siaran saya. Puji Tuhan. Tahu nggak? Kita punya Tuhan itu istimewa, ya. Di mana saja, kapan saja, bukan minumlah Coca-Cola ya. Di mana saja, kapan saja Tuhan kita bisa ditemui, kita bisa berdialog dengan Tuhan kita. Nggak pakai jam untuk ketemu Tuhan ya. Nah, sebab itu ada lagu seperti ini. Ya Tuhan tiap jam, tahu nggak? Coba kita angkat sedikit. 1, 2, 3. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Wah, yang di rumah juga ikut nyanyi rupanya ya. Setiap jam kita perlu Tuhan ya. Tapi bukan begini. Oh, Saga masuk absen jam berapa? Jam 7. Sudah harus di tempat. Lalu, sudah jam 8. Jangan ganggu, jangan ganggu. Tuhan tolong saya Tuhan. Nanti 1 jam lagi, stop dulu, saya mau berdoa. Tuhan tolong saya. Ya, tidak seperti itu ya. Inilah hebatnya ya, luar biasanya Tuhan kita. Pada zaman Musa, orang mau bertemu Tuhan itu liturginya panjang. Dari halaman luar, masuk pintu gerbang, masuk ke mezbah korban bakaran, ke kolam pembasuh ya. Tetapi sekarang Tuhan dapat ditemui kapan saja, di mana saja, dan sikap penghormatan kepada Tuhan bukan harus kita berlutut ya. Tidak mungkin di tempat kita bekerja seperti itu, tapi kita mau berkomunikasi dengan Tuhan setiap jam. Oh, terima kasih Tuhan, sudah jam makan, sudah jam 12. Oh, terima kasih Tuhan, sudah jam 5 tutup dan kami akan pulang. Oh, terima kasih Tuhan, 2 jam pertama ini pekerjaanku sekian persen selesai. Ini yang Tuhan kehendaki, berkomunikasi ya. Orang-orang yang punya integritas, punya standar mulia, walaupun dia lagi sibuk dalam pekerjaan, komunikasi dengan surga tidak pernah putus ya. Sehingga hikmat Tuhan juga melimpah atas kita. Kita tidak pernah bingung dalam menangani pekerjaan, tidak kacau balau yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Ya, setuju? Setuju pasti ya. Berikutnya saya punya lagi gini. Karena kita harus punya standar mulia ya. Artinya karakter Tuhan yang mulia itu ada pada kita. Ya, dikatakan ini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Kalau Kristus di dalam kita, ya maka apa yang kita lakukan itu adalah karena kita bekerja sama dengan Kristus. Kristus menolong kita melakukan tanggung jawab dengan baik. Nilai-nilai mulia ini didapat bukan di tempat kerja, tetapi didapat ketika kita berjemaat dalam satu gereja. Ya, makanya nggak boleh Kristen jalan-jalan. Harus menetap di satu gereja. Disitulah tata mulia, standar kemuliaan Tuhan diajarkan, ya, merubah kehidupan kita. Waktu kita ke tengah masyarakat, waktu kita keluar dari ibadah, kita di tempat kerja, orang menuntut pelajaran-pelajaran yang diberikan dalam pengembalaan menuju kepada kemuliaan, ya kan? Standar hidup kita mau seperti Yesus. Walaupun sakit, tadi dikatakan dalam pujian kalian apa? Bagaikan bejana gitu kan, siap dibentuk. Arena membentuk kita itu bukan di gereja. Kalau gereja ini arena belajar. Ibadah 1 jam ini tempat kita belajar. Prakteknya itu di keluarga, di masyarakat, di tempat kita kerja. Kalau bilang Tuhan, aku mau dibentuk seperti bejana. Tahu bejana itu bahan dasarnya apa? Tanah liat.
untuk menjadi satu tempat vas bunga yang bagus ya, untuk perabot zaman dulu rumah tangga pun pakai tanah liat ya, itu kan diinjak-injak, dibanting ya kan, dibakar, dan kadang-kala kalau setelah dibakar hasilnya nggak bagus, itu diremukkan ya kan, dihancurkan, penjunannya yang bikinnya akan bikin ulang lagi sampai sempurna. Lingkungan tempat kita kerja menuntut kemuliaan Tuhan kita bawa ke sana. Dan itu dimulai dari kita berjemaah, kita dibina, lalu kita keluar ke tempat kita bekerja. Ya, ada satu cerita begini. Kalian pernah dengar atau pernah lihat tembok Cina ya, yang jadi tempat objek wisata itu kan? Di Cina itu setiap daerah dikurung dengan tembok, setiap wilayah. Mungkin kalau di sini setiap distrik ya, pada zaman Tiongkok awalnya ya. Nah, di zaman Tiongkok kuno, orang menginginkan rasa damai, maka pemerintah setiap kampung itu didirikan tembok mengelilingi. Ya. Hanya untuk dari satu kampung ke kampung yang lain ada pintu gerbang, dijaga secara bergantian dari pihak pemerintah. Mengapa? Supaya masyarakatnya tidak diserang, tidak terjadi peperangan, maka didirikan tembok. Ya. Cina itu, Tiongkok itu terkenal dengan temboknya ya, di setiap daerah. Tetapi yang dijadikan objek wisata saya tidak tahu panjangnya berapa dan tingginya berapa ya. Yang jelas bertahun-tahun pada zaman Tiongkok kuno itu mereka bisa terhindar dari serangan musuh dan lain sebagainya karena tembok itu begitu kokoh dibangun ya, tidak bisa orang menembus begitu saja. Tetapi apa yang terjadi kemudian, musuh berhasil masuk, orang Tiongkok berhasil membangun tembok batu yang kuat dan dapat diandalkan, tetapi gagal membangun integritas pada generasinya. Ketika tembok itu didirikan di generasi pertama, generasi kedua, ya bertahun-tahun mereka aman. Tetapi di generasi-generasi berikutnya, ya itu sudah tidak lagi memegang integritas. Apa yang disepakati, apa yang diarahkan, tidak selaras lagi dengan apa yang ditangkap, diarahkan, dipikir di hati, di perbuatannya. Sehingga di generasi yang berikut ini menyepelekan dan tidak mempertahankan integritas. Bisa dirayu, dibujuk, disogok, sehingga pintu yang harusnya dijaga ketat akhirnya karena disogok pihak musuh, pintu itu terbuka dan musuh bisa masuk. Jadi kenapa hal ini terjadi? Generasi pertama yang menciptakan, membangun tembok, membuat peraturan. Generasi kedua masih mendengar, masih pegang, ya bertanggung jawab dengan integritasnya. Generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, ya ini kan sudah jauh dengan generasi yang pertama. Nilai-nilai itu kita mau bebas, kita mau terbuka, dan akhirnya apalagi disogok dengan sejumlah uang, mereka membuka pintu dan terjadilah peperangan yang luar biasa. Dari sini kita belajar, ya, orang Tiongkok berhasil mendirikan tembok yang kokoh, tetapi tidak berhasil mendidik generasi-generasi, ya, dengan integritas yang kuat seperti generasi pertama. Dari pengalaman ini, ya, makanya Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Tadi di ayatnya yang Timotius 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ini karena seorang hamba Tuhan yang masih muda, ya, yang junior, itu selalu dibayang-bayangi ketakutan begini.
Aduh, nanti orang bilang apa ya, kata si Timotius, saya tidak seperti Rasul Paulus. Dia kan hanya anak rohani yang masih dalam pembinaan. Tapi Rasul Paulus kasih semangat, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terus caranya bagaimana? Jadilah teladan dalam hal apa? Perkataan, tingkah laku, kesucian, begitu kan? Kalau kamu jadi orang yang punya integritas, selaras kesucianmu, selaras perkataanmu, pikiranmu, hatimu, tingkah lakumu, maka walaupun kau muda, orang hormat sama si Timotius gitu ya. Apalagi nih kalau kita nih yang sudah tua kayak saya gitu ya, tua baru nggak bisa jadi contoh. Ada kan? Rambut sobat uban, cucu sudah barentet-rentet gitu kan, tapi nggak bisa jadi teladan buat orang muda. Pernah dengar nggak kata-kata gitu? Nah, yang muda saja ditekankan harus jadi teladan. Apalagi kita yang sobat umur begini ya. Paling muda di sini siapa sih? Ini kali. Umurmu berapa? 23. Ada yang lebih? Enggak ini? 29 ya. 25 ya, itu kita sebetulnya sudah harus menjadi sesuatu yang orang pribadi yang matang ya. Bukan berarti umur 23 jadi saya belum matang dong gitu. Jangan karena kau muda, Rasul Paulus bilang kan, sehingga kita direndahkan. Jadilah teladan. Apalagi maksudnya kita yang sudah 25 ke atas nih, kita harus buktikan kita orang-orang yang punya integritas di dunia kerja, di keluarga Saga Group ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat teman kita ya. Berikutnya nanti ada perbincangan kali ini cukup sekian. Bagaimana orang percaya bekerja, seperti yang tadi sudah kita sharingkan. Marah pada tempatnya ya, marah itu tidak dosa kalau pada tempatnya dan tidak melewati pergantian hari. Cepat selesaikan, jangan bawa masalah, apalagi berani bilang pokoknya mulai hari ini, mulai detik ini saya tidak mau kenal dia lagi. 7 turunan 8 tanjakan gitu ya. Itu bukannya dendam lagi, dendam kesumat namanya ya. Itu nggak ada di orang yang punya integritas, yang punya hidup standar mulia seperti Tuhan Yesus. Amin. Kan kita mau dibentuk seperti Tuhan Yesus, bejana yang rela dibentuk. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini pembahasan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala yang di rumah semuanya juga yang ada di sini. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kepada jemaat di Kolose, kepada Timotius, bagaimana kami harus bertingkah laku, bagaimana bertutur kata, bagaimana kami menjaga kekudusan kesucian, bagaimana kami kontak satu dengan yang lain sesama teman dalam lingkungan pekerjaan. Kami harus menempatkan diri kami di depan sebagai teladan dengan standar kemuliaan Tuhan ada pada kami semua. Memberkati Tuhan Saga Group, memberkati semua teman-teman yang sudah duduk memuji Tuhan bersama-sama di sini, memberkati juga teman-teman yang ada di rumah, memberkati semua anak-anak Tuhan yang bekerja, juga teman-teman dari keimanan yang berbeda yang bersama-sama ada di 8 saga yang tersebar di kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura. Biarlah kami mau jadi orang-orang terdepan, orang-orang soko guru, teladan bagi banyak karyawan lainnya, supaya lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan. Memberkati Tuhan seluruh manajemen yang ada, mulai dari keluarga owner, memberkati para manajer, kepala-kepala di setiap saga yang ada dari Polimak sampai ke Sertani. Tuhan memberkati dengan hikmat melimpah, perusahaan ini dikelola, dikerjakan, target-target yang harus dicapai setiap tahun dapat dicapai, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dengan hikmat Tuhan kami boleh mengerjakan tugas-tugas
dengan hikmat dari Tuhan boleh kasih persaudaraan ada di lingkungan pekerjaan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk Kota Jayapura, memberkati Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, beserta seluruh jajarannya. Kami berdoa untuk Bapak Gubernur, kami berdoa untuk Wakil Gubernur, seluruh SKPD Tuhan, juga para bupati Engkau memberkati. Kami berdoa juga untuk pusat, untuk bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Menteri. Kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan yang diambil di masa Corona ini mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat, untuk kami yang hidup di Indonesia, di Provinsi Papua, di Kota Jayapura. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya mari kita mau angkat kedua tangan kita, biarlah kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Dari sore hari ini kasih Allah Bapa melimpah atas kita semua, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menguasai kita semua, menjadikan kita orang-orang percaya, hidup dalam integritas dan kemuliaan Tuhan dari sore ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, puji Tuhan. Hari ini kami akan umumkan pemenang kuis yang disampaikan Ibu Pendeta di minggu yang kemarin. Ya, yang sudah menjawab dengan benar dan lengkap pertanyaan dari minggu kemarin. Halo, shalom. Perkenalkan, nama saya Nursia dari Saga Supermarket bagian penitipan. Pertanyaan pertama, siapakah nama asli Sadrak, Mesak, dan Abednego? Jawabannya, nama asli Sadrak yaitu Hananya, nama asli Mesak adalah Mesael, dan nama asli Abednego adalah Azaria. Terima kasih. Saga maju terus, Saga yang terbaik, Saga yes yes yes. Makasih, shalom. Semangat, semangat, semangat. Sehat selalu. Yes, Saga mantap selalu. Ya, perkenalkan saya Nofri dari Saga Supermarket Abelpura. Jabatan saya sebagai kasir. Saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu Pendeta berikan. Berasal dari manakah mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego sebelum ditawan di Babel? Mereka berasal dari Yerusalem. Demikian jawaban dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Sampai ketemu di pertanyaan berikutnya. Dah.